Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Karim. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Jaya Dirizka Aditya dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Mardiana dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Syana Nurdita. kami perwakilan dari Kota Cimahi. Dalam kegiatan PKRM Irma Jawa Barat, Angkatan ke-6. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter sebagai pemimpin masa depan. Apa sih yang dimaksud dari mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter sebagai pemimpin masa depan? Nah, poin pentingnya itu ada di generasi muda, tangguh, berkarakter, dan pemimpin. Yuk kita bahas satu-satu. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan semangat tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan, untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa biasanya didobrak oleh generasi muda. Dapat dikatakan bahwa generasi muda adalah kekuatan terbesar dari sebuah negara. Kita sekarang ini berada di generasi muda yang sedang menjalani berbagai ujian, entah itu ujian kesabaran, ujian hati, ataupun ujian sekolah. Di dalam generasi muda ini, peran pemuda bukan hanya menjadi agen perubahan saja, tetapi generasi muda ini berperan juga sebagai agent of development atau agen pembangunan sebagai penerus bangsa. Tangguh. Bagaimana sih menjadi pemimpin yang tangguh? Yang pertama, mampu mengambil keputusan. Kalau kita generasi muda, sebagai pemimpin kita harus mampu mengambil keputusan. Kita harus siap bertanggung jawab dan harus siap juga menerima konsekuensi yang berlaku. Yang kedua, mampu memberikan arahan. Jadi, ketika kita sedang mengadakan acara sesuatu, tugas pemimpin yang tangguh itu meski bisa mengarahkan orang-orang yang mengikuti acara tersebut. Yang ketiga, pemimpin yang tangguh selalu memiliki arahan yang berdampak positif kepada semua orang, tidak menyebarkan hal-hal negatif. Yang keempat, tegas dan konsisten. Dan yang kelima, keterlibatan. Lalu ada juga berkarakter. Apa sih generasi yang berkarakter itu? Nih saya sharing sedikit. Jadi generasi yang berkarakter itu adalah generasi yang menguasai ilmu dan teknologi serta berakhlak mulia. Kita sebagai generasi muda harus menjadi pemimpin yang berkarakter yang bisa menguasai ilmu mau dari manapun. Mau dari buku, majalah, internet, maupun sosial media lainnya dan sebagainya. Di dalam internet atau teknologi juga kita harus pandai dalam menggunakannya. Gunakanlah teknologi atau internet sebaik mungkin. Berusahalah untuk menjauhi hal-hal yang negatif dan gunakanlah teknologi atau internet dalam hal positif yang bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan. Lalu ada juga berakhlak mulia. Seorang pemimpin harus berakhlakul karimah. Di dalam Sahih Muslim dari Sa'id bin Hisham, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Walaupun kita tidak memiliki akhlak seperti Rasulullah SAW, tapi setidaknya jadikanlah Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Kalau sifat dan akhlak kepemimpinan yang ideal itu seperti apa? Ada 8 karakter kepemimpinan yang ideal, yaitu cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan juga lugas. Karakter yang baik merupakan kunci penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Hal ini akan membawa berkah bagi seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya. pemimpin. Berbicara mengenai pemimpin, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata pemimpin. Pemimpin berperan sebagai ketua atau yang memimpin dalam suatu wadah organisasi. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka dari itu, janganlah kita menjadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, karena pemimpin yang curang, dia akan menanggung kecurangannya sampai di akhirat kelak. Peran pemimpin sangat penting dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak ada pemimpin, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Dan pemimpin itu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Apa aja sih fungsi seorang pemimpin itu? Fungsi pertama seorang pemimpin yaitu memimpin, berkomunikasi. Berkomunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi, apalagi bagi seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu memotivasi anggotanya untuk bekerja sama, mencapai tujuan bersama. Selain fungsi, pemimpin juga mempunyai tugas. Pokok dari seorang pemimpin yaitu dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, memotivasi, dan sebagainya. Dan ingat, pemimpin dan kepemimpinan itu beda. Apa sih bedanya? Pemimpin itu sebagai orang yang berkuasa atau yang berwenang dalam sebuah organisasi. Sedangkan kata kepemimpinan itu cara bagaimana kita memimpin. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah paham kan maksud dari mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai pemimpin di masa depan? Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai generasi muda harus menjadi pemimpin yang mempunyai sifat tangguh dan berkarakter. Semangat generasi muda! Semangat!